Selamat sore dimanapun kalian berada, kami dari Batang Toru Film. Kita leda dongan. Here we go. Pendapat-pendapat tentang perfilman yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ya. Di sini kami bertiga. Ada Ronald, ada Binsar, dan ada saya tentunya. Akan prode kedua untuk mencalonkan lurah juga. Kalau kita kaji juga Iya, soalnya ada adegan penyogokan ya. penyogokan Iya. ya kan. Jadi kalau kita kulik lagi, mengapa si Bu Tejo ini menceritain keluarga si Pak Lurah? Ternyata di semua di settingan ini Bu Tejo ataupun Pak Tejo ingin mencalonkan lurah. Itu juga. Tadi iklan. Kita akan lanjut lagi dari para pemain. Selain dari Bu Tejo, Iya. Bu Yuning, Desi, Dian, kita akan beralih pada sopir truknya Yep. yang membawa atau bertugas mengantar gerombolan ibu-ibu ke rumah sakit untuk menjenguk Bu Lurah, katanya ya kan, dalam film Tilik. Sosok Gotrek ini yang kalian tonton itu seperti apa? Ya. Oke. Bang Ronald. Yang terserah siapa yang mau jawab. Ya, Ronald. Menurut pandangan saya, Iya. Gotrek si sopir ya. Iya. Kalau aku sih hampir sama kayak Buning. Iya. Dia nggak terlalu kelihatan apa ya? Kayak antagonis banget gitu, kayak pencari masalah bukan. Dia orangnya cuma iyain aja gitu kan. Betul. Buktinya dia nggak banyak ngomong di situ. Bahkan dia pada saat ada adegan disogok kan, Iya disogok. ada Iya, adegan betul. disogok, dia Iya. berusaha menolak. Iya. Bu Tejo Hmm, maksain gitu kan. Iya. Gitu. Berarti sosok si Trek itu ya orangnya ini baik. Kayaknya baik. Tapi kalau menurutku, kalau Super Trek ini, kalau gue tengok sih, yang di depan itu suami istri. Iya, suami istri. Jadi si Gotrek ini kalau tengok filmnya lihat ada hanya sedikit sih scene-nya. Iya. Ada beberapa scene, 3 atau 4 itu. Jadi kalau melihat mengeksplor lagi si Super Trek ini mungkin belum saya dapat sih karakter dia, cuman dia menghibur juga sih menurutku, menghibur. Dia mendukung si karakter utama, biarpun dia sebagai figuran sih memang, cuman karakternya ini seperti kamu bilang tadi kalem doang kan. Jadi kalau baru setelah si istrinya marah, si suaminya diam, ini si supirnya. Iya, Jadi berarti nurut ya? dia nurut doang. Menurutku gitu. Nah, setelah kalian setelah Binsar dan Ronald menonton film Tilik ini, sudut pandang yang kalian dapat itu dari film pendek Tilik ini apa? Bagaimana sudut pandang? Boleh, siapa saja yang Oke, menjawab boleh. aku jawab ya pertama ya. Oke, kalau sudut pandang saya sih ada beberapa sudut pandang yang sangat tanda tanya banget itu. Cuman satu scene dia, seorang Pak Lurah. Nah, iya kan? Kalau Lurah yang di mobil, Yang dalam mobil. iya, itu tanda tanya kali ini. Mungkin ada juga ini Tilik 2 mungkin ya. Karena penasaran juga Iya. si karakter Lurah ini. Karena karakter Lurah ini belum saya dapat karena ada satu scene dia. Jadi kalau alurnya sih alur maju memang tuh sampai ke rumah sakit dia kan. Kan Ibu Lurah kan di ICU kan, gak boleh dijenguk kan. Dibilang si Fikri sama si Dian. Jadi rombongan emak-emak itu Dari tadi kita nggak ada ngomong si Fikri. Iya. Ini Fikri ini siapa ya? kalau si Fikri ini adalah karakternya ini cuman satu scene. Satu sih. Satu ada 2 scene sih memang
di rumah sakit sama di pas parkiran. Jadi si Fikri ini adalah anak dari Pak Lurah dan Bu Lurah. Oh. Nah, Pak Lurah Bu Lurah ini anaknya si Fikri. Yang digosipin ini adalah si Dian pacaran sama si Fikri. Oh. Ternyata Iya. Si Dian bukan pacarnya si Fikri. Itu di adegan terakhir. Nah, jadi di adegan terakhir itu ternyata si Dian lah yang pacar Pak Lurah. Nah, di situ yang kita kagetin. Nah, jadi sudut pandang saya sih di beberapa karakter ini Siapa yang dikageti? si penonton. Oh. Si penonton. Jadi si penonton itu bertanya-tanya ini. Iya. Iya kan? Siapa sih Bu Lurah ini jadinya? Bu Lurah. Iya, Bu Lurah juga. Karena Bu Lurah nggak ada di scene. Enggak kelihatannya. Iya, nggak ada di scene. Dia nggak diliatin. Memang di cerita ini dia sakit, tapi nggak tahu sakitnya apa. Kalau di sinetron mungkin sakitnya kanker, tapi ini nggak diceritain sakitnya apa. Nah, itu lebih seru sakitnya apa. Jadi sudut pandang saya sih di beberapa karakter ini yang sangat mencurigain dan bertanya-tanya itu Pak Lurah, pandang saya. Tapi menarik sih mak karena mak yang di dalam truk ini baru pertama kali. Karena saya review juga di sutradara karena dia bilang juga yang ada di truk ini adalah mak yang pertama kali syuting. Iya. Walaupun cuma figuran. Iya. Kalau si Bu Tejo dia juga pernah main film Bumi Manusia. Yang diperani si Dilan. Ada di situ di peran apa namanya? Pembantu. Iya, di situ. Jadi si Tejo ini udah sangat apa lah ya? Udah sangat kuat di karakter, udah sangat kuat di paham tentang film, tentang dunia film. Nah, kita akan lanjut dari segi amanat. Ya. Iya. Ini nih, kalian berdua telah menonton nih film Tilik. Amanat yang kalian dapat dari film Tilik ini apa? Boleh kesan, boleh pesan. Saya menjawab kesannya aja ya. Boleh, Oke, boleh, boleh. silakan. Ada yang bikin saya ngakak gitu. Yang mana? Siapa itu? Kalau nggak salah itu pada saat si Bu Ning sama Bu Tejo berantem atau adu mulut, bukan iya, berantem iya, ya, iya. adu mulut Iya. dan tiba-tiba truknya ditilang gitu. Gitu ya. Iya. Kalau situ saya ketawa. Tapi Lucu sebetulnya soalnya. Dan lucunya lagi pada saat ditilang ibu-ibu tadi pada turun iya. bantuin gitu kan. Ternyata Sambil ngomongin si Pak Polisi nggak punya hati nurani lah gitu kan. Taunya lolos gitu aja gitu kan. Ya bikin ngakak juga ya. iya lucu gitu. Tapi kalau menurutku sih kalau yang kan ada kodenya itu setiap masuk perkotaan kan rumah sakitnya itu di kota. Kan si Gotrek ini kalau di klaksonnya 2 kali menandakan orang itu akan menunduk. Ternyata pada saat orang itu berantem si Gotrek udah klakson 2 kali. Ya. Teman-teman yang mak yang lain udah nunduk. Ternyata orang itu nggak nunduk. Itu Dikarenakan adu mulut. Jadi kena tilang lah di Kena situ. tilang. Diketahui Karena- polisi. Ya, berarti karena ngeliat polisi kali ya. Iya, itu polisi. Ketahuan nama polisi. Tapi Gotrek ini berpengaruh juga dalam film Tilik ini ya. Dia bunyikan klakson itu pertanda bahwasanya ada polisi gitu. Iya, polisi. Oh, begitu. Ternyata. Kalau pesan sih banyak sih pesannya yang sangat pengaruhi zaman sekarang sih. Karena di sini juga kan menyinggung dunia teknologi, internet. Jadi otomatis para anak muda juga kan kalau menonton ini pasti akan memahami isi dari Anak cerita ya. Kalau sebetulnya. Karena di sini menyinggung teknologi juga. Yang paham teknologi lah. Karena Bu Tejo ini paham dengan internet. Dari si Bu Tejo ini memahami cerita si dia ini dari internet. Gosip-gosipnya. Jadi otomatis
kalau kita sebagai penonton atau yang bisa kita saring ini adalah mungkin untuk teman-teman yang lain jangan terlalu menerima mentah-mentah berita dari luar, contohnya dari internet bahwasanya si itu jelek, si ini jelek. Kita harus saring lagi. Itu sih beberapa sarannya apa namanya Pesan. pesannya di film ini. Jangan terlalu percaya sih, cuman karena kita janganlah melek teknologi kan, kita tahu juga internet, cuman kita jangan menelan mentah-mentah berita dari internet. Kita pahamin dulu, kita kaji lagi secara ilmiah. Iya, bahwasanya itu berita betul atau tidak. Satu lagi, kalau menurut saya sih kesan yang saya dapat sini, kesannya saya di sini membuat mindset saya terbuka, mindset. Jadi karena di film ini emak-emak ini masih satu kali orang itu tampil, jadi menurutku sih sangat super kali pemain super, karena emak-emak kan sulit kurasa emak-emak diatur. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, ini mungkin banyak yang tidak tahu bagi penikmat Tilik ini, terus buat kalian. Dian ini saya belum tahu bagaimana karakternya, Dian ini siapa. Ini yang menjadi pertanyaan dari film Tilik ini. Dian ini sosoknya seperti apa? Kalau dikatakan dia bunga desa atau kembang desa, ini kenapa sampai diviralkan di truk itu? Kenapa sampai diviralkan oleh Bu Tejo? Kenapa sampai dia yang di materi dari Bu Tejo ini Dian. Nah, awal cerita ibu-ibu ini, Bu Tejo ini adalah Dian. Yang mempelopok yang mendasari cerita ini sampai ke rumah sakit adalah Dian. Nah, itu dia. Nah, itu mungkin tidak ada di dalam sketsa filmnya kan, Dian. Iya. Ya kan? Nah, mungkin ada Tilik 2, ya kan? Nah, saya kira lah yang dibuat oleh sutradara. Nah, kalau menurut kalian Dian ini seandainya ada Tilik 2, apakah dia akan ditampilkan? Iya. Dian ini menurut kalian ini sosok apa? Ini terkalah. Coba kalian menerka ini Dian ini prediksi apa sih? ini kalau ada keluar si Tilik 2 ini mungkin akan diceritakan nih dan dikulik lagi nih si Dian lagi. Kalau menurut saya sih kalau diproduksi lagi Tilik 2 mungkin mudah-mudahan si Dian ini makin banyak scene-nya biar bisa kita kaji lagi si Dian ini bagaimana karakternya, dan si Pak Lurah dan Ibu Lurah, karena masih banyak di sini prediksi-prediksi yang sangat mencurigakan. Si Fikri ini bagaimana, Pak Lurah ini pun bagaimana. Nah, kalau permintaan sih kalau ada Tilik 2 mungkin lebih keren itu. hal-hal yang dinantikan lah. Hal-hal yang dinantikan. Ya. Itu bisa disampaikan pada kamera, pada Pak sutradara. Ya, mungkin bolehlah disampaikan pada Bang Prasetyo ya. Bung Prasetyo. Jadi mungkin kalau diproduksi lagi Tilik 2, saya ingin si semua yang karakter yang membuat penonton penasaran mungkin diperbanyak scene-nya ataupun memperkuat lagi karakternya. Si Dian ini bagaimana, si Pak Lurah ini pun bagaimana, dan membuat jalur ceritanya yang semakin menarik gitu. Dalam arti film ini sukses bikin penasaran. Iya, bikin penasaran. Karena kenapa sampai sekarang udah sampai 11 juta ya penonton view-nya di YouTube. Iya. Sebenarnya baru tadi sih saya tonton. Baru tadi? Iya, viralnya sih udah lama kan. Iya. Kira-kira 1 mingguan lah kan. Pertama rilis sih kemarin penontonnya masih 100-an ribu. Pertama saya penonton. Cuman saya belum menonton secara baik karena saya orang Batak kan, saya belum memahami betul bahasa Jawa, jadi saya harus teliti subtitlenya itu bagaimana, jadi betul membaca lagi, mengulang-ulang lagi film itu. Oh gitu. Nah, dari segi perfilman kita akan akhiri acara kita ini. Satu lagi
ada mau gue lebih ini untuk perfilman Indonesia lah ya. Inilah sebagai tolak ukur kita untuk sinetron atau film-film yang penggarapan film kita di desa contohnya. iya. Mungkin ini adalah sebagai pelopor film-film desa atau film-film pendek yang digarap oleh independen produksi. Semoga semakin meningkat, semakin berbeda dengan film-film kualitas yang lain, tambah tahun akan meningkat. Jadi untuk perfilman Indonesia mudah-mudahan kedepannya semakin meningkat dan semakin meningkat. Begitu sih. Ya, termasuk juga Batang Toru Film ya. Untuk Batang Toru Film ini sukses perfilman Indonesia. Kita akan akhiri pembicaraan kita atau pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah memberikan pembahasan, terima kasih telah memberikan tanggapan-tanggapan yang sudah kalian tonton. Semoga ini bermanfaat buat para pendengar, buat para penonton. Ini bukan sepenuhnya real dari film tilik, karena ini hanya pendapat saja, Ya, ini hanya tanggapan, ini hanya review, ini hanya pendapat beberapa orang saja, pendapat pribadi, bagaimana keseruan, bagaimana keasikan menonton film tilik ini. Ini hanya pendapat, bukan realita dari pembuat film. Nah, jadi film ini mungkin sangat rekomendasi buat kita, Untuk sinias-sinias. buat kita yang penikmat film pendek, sangat rekomendasi. Dan yang pembuat film pendek dimanapun kita berada, nah, ini menjadi bahan referensi buat kita. Ya. Dan ini diangkat dari Jawa, dari aksen Jawa, bahasa Jawa, semuanya berbau Jawa. Nah, jadi ini juga tolak ukur, ini juga referensi buat suku-suku lain untuk menggarap video-video pendek atau film pendek dari daerah masing-masing. Ayo keluarkan bakat-bakat, keluarkan kreasi-kreasi dari suku dimanapun itu, suku apapun itu. Jadi berkaryalah seperti selayaknya, gitu. Nah, jadi mungkin inilah pendapat kami. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa tonton film tilik yang saat ini viral, ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Batang Toru Film. Kita ledongan.